Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, untuk sekolah dasar kelas 4, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Sebelumnya, tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Kita akan membahas materi keragaman bahasa daerah. Keragaman adalah kondisi di mana terdapat perbedaan dalam suatu hal. Indonesia memiliki banyak pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Tentunya memiliki berbagai keragaman. Bentuk keragaman yang terlihat adalah keragaman suku bangsa, budaya, agama, dan sosial ekonomi. Faktor yang menyebabkan keragaman di Indonesia adalah letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara, kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, serta penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Bahasa sebagai alat komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti membutuhkan komunikasi dengan orang lain. Untuk memudahkan komunikasi, maka kita harus memahami bahasa lawan bicara kita. Indonesia yang memiliki beragam suku pasti juga memiliki beragam bahasa daerah. Kita harus bangga dan ikut melestarikan bahasa daerah supaya tidak punah. Berikut akan disampaikan keragaman bahasa di Indonesia. Tabel ragam bahasa di Indonesia. Provinsi Aceh memiliki bahasa daerah Aceh, Alas, Gayo, Singkil, Aneu Jamu, Tamiang. Provinsi Sumatera Utara memiliki bahasa daerah Batak, Toba, Nias, Karo, Pakpak, Dairi. Kemudian, Provinsi Sumatera Barat memiliki bahasa daerah Minangkabau. Provinsi Jambi memiliki bahasa daerah Melayu, Kubu, dan Jambi. Provinsi Riau memiliki bahasa daerah Melayu. Provinsi Kepulauan Riau memiliki bahasa daerah Melayu, Laut, dan Batak. Provinsi Sumatera Selatan memiliki bahasa daerah Melayu, Musi, Komering, dan Palembang. Bengkulu memiliki bahasa daerah Melayu, Bengkulu, Rejang, Serawai, Pasemah, Kaur, dan Enggano. Lampung memiliki bahasa daerah Lampung Api dan Lampung Nyo. Bangka Belitung memiliki bahasa daerah Melayu Bangka dan Melayu Belitung. Provinsi Banten memiliki bahasa daerah Banten dan Sunda. Provinsi DKI Jakarta memiliki bahasa daerah Betawi. Bahasa daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Sunda, Jawa Tengah Jawa, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa, Jawa Timur yaitu Jawa, Osing, Tengger, dan Madura. Provinsi Bali yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, Bali, Sasak, Sumbawa, dan Bima. Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Pote, Sabu, Flores, Lembata, Alor, Timur, dan Sumba. Bahasa daerah Provinsi Kalimantan Barat yaitu Dayak yang meliputi Iban, Busang, Kayan, dan Oddanum. Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Dayak yang meliputi Katingan, Lawangan, Nganju, dan Oddanum. Provinsi Kalimantan Selatan meliputi Banjar, Barito, Dayak, Bukit, dan Lawangan. Kalimantan Timur meliputi Tidung, Banjar, Berau, Kutai, Lundayeh, Kayan, dan Kenya. Kalimantan Utara meliputi Dayak dan Tidung. Provinsi Sulawesi Utara meliputi Minahasa, Talaut, Mongondo, dan Tombulu. Provinsi Gorontalo meliputi Antinggola,
Gorontalo, dan Suwawa. Ragam bahasa daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Balantak, Banggai, Kaili, Moribuol, Pamona, Suluan, dan Tolare. Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi Bunkulaki dan Muna Butung. Sulawesi Selatan meliputi Mandar, Bugis, Toraja, dan Makassar. Provinsi Sulawesi Barat yaitu Mandar, Bugis, Toraja, dan Makassar. Provinsi Maluku meliputi Banda, Buru, Furu, Aru, dan Ambon. Provinsi Maluku Utara meliputi Bacan, Damar, Balela, Fayo, Tidore, dan Ternate. Provinsi Papua meliputi Asmat, Dani, Dera, Kaure, Kentubresi, Sentani. Provinsi Papua Barat meliputi Marin, Morwap, Molof, Moy, dan Yaben. Selanjutnya kita akan membahas penyebab bahasa daerah punah. Penyebab kepunahan bahasa daerah yaitu penyusutan jumlah penutur atau orang yang menggunakan bahasa itu sehari-hari. Kemudian peperangan, bencana alam yang besar, perkawinan antar suku, sikap bahasa penutur, dan juga letak geografis. Cara melestarikan bahasa daerah adalah menggunakan bahasa daerah di lingkungan dengan latar belakang suku yang sama, membaca buku cerita dengan bahasa daerah, meminta orang tua untuk mengajari dan membiasakan berbahasa daerah di rumah selain bahasa Indonesia. Selain bahasa daerah yang dituturkan, juga bisa belajar menulis aksara menggunakan bahasa daerah. Selanjutnya, tingkatan dalam bahasa daerah. Dalam beberapa bahasa daerah, biasanya terdapat tingkatan bahasa. Ada bahasa yang digunakan untuk orang tua atau yang lebih dihormati, dan ada bahasa untuk sesama atau setingkat, dan juga ada bahasa untuk pergaulan. Kemudian ada beberapa kosakata yang mungkin di suatu daerah termasuk bahasa halus, ternyata di daerah lain merupakan bahasa kasar. Oleh karena itu, kita tidak boleh sembarang menggunakannya. Ayo kita aplikasikan. Apakah di rumahmu sering menggunakan bahasa daerah? Bahasa daerah apakah yang digunakan? Kalau belum, belajarlah ke orang tua kalian. Meskipun Indonesia memiliki beragam bahasa daerah, tetapi memiliki bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.